Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Adam Abdurrahman akan menyajikan materi dengan judul Manajemen Media Penyiaran Televisi. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menerangkan sedikit jenis stasiun televisi yang digolongkan secara garis besar ya. Yang pertama itu jenis stasiun televisi berdasarkan kepemilikan. Ada kepemilikan swasta, kepemilikan komunitas, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing. Yang kedua ada berdasarkan jangkauan, ada jangkauan lokal, jangkauan cakupan nasional, dan cakupan berjaringan. Yang ketiga berdasarkan konten ataupun isi program. Isi program di sini ada tema keluarga, tema berita, tema edukasi, dan lain-lain. Lanjut, kita akan bahas lebih rinci mengenai jenis stasiun televisi berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan swasta, yaitu media yang dimiliki oleh bisa perseorangan maupun sebuah perusahaan swasta. Contoh stasiun televisi yang dimiliki oleh swasta yaitu ada SCTV, ada RCTI, ada Global TV, dan lain-lain. Lanjut, kepemilikan oleh publik yaitu media yang dimiliki oleh rakyat dan lalu dikelola oleh pemerintah. Contohnya di sini ada TVRI dan RRI. Yang ketiga, kepemilikan komunitas yaitu media yang didirikan oleh komunitas untuk kepentingan anggotanya. Biasanya nih stasiun televisi yang dimiliki oleh komunitas memiliki daya pancar yang sempit karena tujuan dari siaran televisi tersebut hanya ditujukan oleh komunitas tertentu yang mencakup jangkauan siaran tersebut. Lalu ada kepemilikan asing, yaitu televisi yang dimiliki oleh lembaga asing. Di sini TV asing tidak diperkenankan bersiar di Indonesia, namun diperbolehkan mendirikan kantor dan meliput di Indonesia. Contoh ada Astro dan VOA. Lalu jenis stasiun televisi berdasarkan jangkauan di sini ada jangkauan lingkup lokal, yaitu siarannya hanya mencakup daerah tertentu. Biasanya hanya misal suatu kota ataupun daerah tertentu. Contoh di sini ada TV Banten yang hanya mencakup jangkauan ke daerah Banten saja. Lalu ada JEK TV yaitu Jakarta TV ya, hanya ada di daerah Jabodetabek. Bahkan tidak keseluruhan, hanya di daerah wilayah Jakarta. Lalu ada jangkauan kedua itu ada jangkauan secara nasional, yaitu stasiun televisi yang siarannya mencakup jangkauan seluruh daerah dalam sebuah negara. Cakupan jangkauan nasional ini tidak berdasar mau kepemilikan swasta, mau kepemilikan komunitas maupun kepemilikan pemerintah ya. Di sini tuh swasta bisa, lokal bisa, maupun komunitas pun bisa mencakup jangkauan nasional. Tapi mungkin skalanya akan lebih besar ya sebuah perusahaan stasiun televisi jika jangkauannya bisa mencakup sebuah negara. Di sini ada TVRI, SCTV, RCTI. Lalu ada jangkauan berjaringan, yaitu televisi yang daya pancarnya terbatas di daerah tertentu. Namun itu program mereka juga ditayangkan ke berbagai daerah melalui sistem jaringan ataupun bekerja sama dengan stasiun televisi setempat. Contoh Kompas TV. Lalu yang keempat ada TV kabel, yaitu televisi yang pemancarnya terpusat hanya bisa ditangkap dengan alat khusus. Jadi yang dimaksud di sini adalah sebuah siaran televisi yang bisa diakses jika berlangganan. Di sini biasanya pelanggan mereka dapat mengakses jika sudah membayar sebuah paket yang disediakan oleh sebuah stasiun televisi. Lanjut ya. Selanjutnya ada jenis stasiun televisi berdasarkan konten ataupun isi program. Di sini ada pertama saya contohkan tema keluarga.
entertainment-nya, contohnya stasiun televisi yang sering menampilkan isi program maupun konten-konten tentang entertainment, ada SCTV, ada RCTI, ada MNC, dan lain-lain. Lalu ada konten maupun program berita. News itu lebih identik dengan stasiun televisi Metro TV, TV One maupun Kompas TV. Lalu yang ketiga ada konten ataupun isi program pendidikan. Ini ada TV edukasi, ada sebagian beberapa program dari TVRI, ada juga stasiun televisi TPI, yaitu Televisi Pendidikan Indonesia. Selanjutnya materinya adalah garis besar struktur organisasi televisi. Yang pertama itu ada manajer umum. Biasanya kita sebut dengan dirut juga, direktur utama. Ada yang menyebut dengan CEO juga. Di bawah manajer umum ada bagian teknik. Bagian teknik itu nanti kita bahas bersama ya. Selanjutnya ada bagian program. Bagian program itu sebenarnya mencangkup tentang produksi sebuah konten juga, maupun entah itu bertema entertainment, bertema edukasi, maupun bertema pemberitaan. Itu mereka masuk pada divisi program. Lalu ada divisi pemasaran dan divisi administrasi. Dalam divisi pemberitaan atau news, mereka mempunyai tim lagi struktural di bawahnya, yaitu tim redaksi. Kita akan bahas nanti ya. Ini ada manajer umum di sini. Manajer umum itu tadi sudah saya bilang bahwa manajer umum juga sering diistilahkan dengan dirut atau direktur utama atau presdir maupun CEO dari sebuah stasiun televisi tersebut. Ia nih juga bertanggung jawab sebagai ketua dewan redaksi. Jadi manajer umum juga mengatur sepenuhnya tentang pemberitaan pada stasiun televisi tersebut. Mengatur itu di sini bisa diartikan bahwa seorang manajer umum juga berhak mengatur opini dari sudut pandang politik sebuah stasiun televisi berpihak kepada mana gitu. Yang ketiga ada mengemban 2 tanggung jawab utama, yaitu menetapkan target pemasaran dan mengendalikan pengeluaran. Baik, selanjutnya tugas dari manajer umum. Yang pertama koordinasi program acara. Yang maksud di sini adalah manajer umum juga mengatur koordinasi tentang sebuah kualitas dari acara yang disiarkan pada stasiun televisinya. Yang kedua, mengarahkan program acara berkaitan dengan pengiklanan. Yang ketiga, mengarah kerjasama antar divisi dan eksternal. Tentu ya. Lanjut ke bagian struktur organisasi. Yang pertama, teknik. Teknik itu dia mengurus ataupun mengatur, bertugas merawat dan melakukan pengawasan terhadap inventaris sebuah perusahaan televisi, peralatan-peralatan yang ada dalam stasiun televisi yang mendukung sebuah produksi acara. Bagian teknik ini harus menjaga dan merawatnya. Yang kedua, bagian program. Di sini dia mengatur tentang produksi dan penjadwalan produksi tersebut maupun penjadwalan jam tayang. Di sini bagian program itu mempunyai banyak anggota ya, maupun di bawahnya ada struktural lagi jika bagian program yang di pemberitaan atau news. Dibagi ada 2 ya, dibagi divisi penyiaran dan divisi news. Selanjutnya ada divisi pemasaran. Mereka mengatur tentang penjualan sebuah program akan kemana maupun penjadwalan iklan. Yang terakhir ada bagian administrasi. Mereka mengatur tentang sumber daya manusia, pembukuan anggaran sebuah stasiun televisi, sebuah perusahaan tersebut, perizinan dan kerjasama. Yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang susunan struktural tim redaksi. Tim redaksi di sini adalah
bagian dari divisi program sebuah stasiun televisi yang menyajikan konten program berita atau news. Nah, di sini ada pemimpin redaksi. Biasanya pemimpin redaksi itu uh, mencakup jabatan sebagai direktur utama juga dari sebuah stasiun televisi. Sebuah manajer umum maupun direktur utama tersebut biasanya turun langsung menjadi pemimpin redaksi dari konten pemberitaan suatu stasiun televisi. Selanjutnya di bawah direktur utama, di bawah pemimpin redaksi ada wakil pemimpin redaksi. Lalu ada produser eksekutif, ada produser, ada koordinator liputan, dan ada tim lapangan, reporter dan kameramen. Sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.